Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak di pelajaran PPKN kelas 6. Silakan disimak materinya. Yang pertama, yang bagian B adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang keberagaman budaya. Yang pertama, keberagaman rumah adat. Sejak zaman nenek moyang, rumah adat berfungsi sebagai tempat tinggal. Selain menjadi tempat tinggal, rumah adat juga menjadi simbol kedudukan seseorang dalam masyarakat dan melambangkan suatu daerah. Contoh, rumah gadang dari Sumatera Barat, kemudian rumah Banjar Bubungan Tinggi dari Kalimantan Selatan. Oke, diperhatikan ya gambarnya, gambar masing-masing rumah adat daerah. Kemudian yang kedua, keberagaman pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian yang menjadi ciri khas suatu suku bangsa. Pakaian adat setiap suku bangsa berbeda. Indonesia memiliki beragam jenis pakaian adat. Misalnya yang pertama, pakaian adat dari Bali. Kemudian yang kedua, pakaian adat dari Jawa Tengah. Dan contoh yang ketiga, pakaian adat dari Sumatera Barat. Oke, silakan ya diperhatikan dari berbagai contoh ya pakaian adat dari daerah. Yang ketiga, keberagaman bahasa daerah. Bahasa yang digunakan oleh suatu suku bangsa untuk berkomunikasi dengan orang di dalam sukunya disebut dengan bahasa daerah. Cara menghormati bahasa daerah setempat ketika kita berkunjung ke daerah lain, yang pertama, kita mempelajari bahasa daerah setempat yang sering digunakan, seperti kata terima kasih, permisi, tolong, dan maaf. Kemudian menghormati warga setempat yang berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Seperti contoh ya pada gambar, pada percakapan dialog yaitu punten bu, mangga. Oke, itu adalah contoh dari bahasa daerah. Kemudian yang keempat, keberagaman tarian daerah. Sikap saling menghargai dalam keberagaman tarian daerah memiliki banyak manfaat, antara lain. Yang pertama, melestarikan tarian daerah. Yang kedua, mendatangkan wisatawan dari dalam maupun luar negeri sehingga memajukan pariwisata dan pendapatan warga setempat. Terakhir, menambah wawasan dan pengetahuan tentang tarian daerah. Seperti tampak pada gambar ya. Ada tarian dari Bali ya, dari Sumatera Barat. Nah, itu adalah sebagai contoh bentuk tarian daerah. Yang kelima adalah keberagaman upacara adat dan pertunjukan kesenian. Contohnya adalah upacara Kasada di lereng Gunung Bromo, kemudian Reok Ponorogo dari Jawa Timur, pertunjukan ondel-ondel dari Jakarta, dan upacara Sekaten di Yogyakarta. Oke, silakan diperhatikan ya masing-masing upacara adat di setiap daerah. Kemudian yang keenam adalah keberagaman lagu daerah dan alat musik tradisional. Lagu daerah, contohnya lagu poco-poco yang berasal dari daerah Maluku, sering kali digunakan untuk kegiatan senam anak-anak di sekolah maupun di masyarakat umum. Kemudian alat musik tradisional. Ada beragam alat musik tradisional yang dimiliki oleh bangsa kita. Yang pertama itu kolintang dari Sulawesi Utara, kemudian gamelan dari Bali, dan angklung dari Jawa Barat. UNESCO menetapkan bahwa angklung adalah alat musik tradisional khas Indonesia. Tentunya kita sangat bangga bukan dengan alat musik tradisional yang sudah dipatenkan oleh UNESCO ya, menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Oke, itulah materi yang Mister sampaikan ya pada materi PPKN kelas 6 kali ini. Untuk materi berikutnya ya, yaitu tentang keberagaman ekonomi. Untuk mengikuti materi berikutnya ya, oke, jangan sampai ketinggalan ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.